adanya tinggal termin satu. Kemudian diajukan ada 8, yaitu ke keliru apa keliru nih? Nah, keliru, himbau gerak, tulisannya besar-besar ini. Bahwa himbau, oh ya, sudah dikasih saya, Pak. Oh, lewat. Karena saya lebih fokus ke sini. Oke. Saya ulangi, bacanya keliru, himbau dia, bahwa himbau, ngidang, kahinoa, sangkura, mitupiak maidioa, sekujar. Nah, kalau ini trik yang sudah dikerjakan oleh operator provinsi, sudah diajukan kembali, kita membahas hari ini adalah bagaimana penyampaian melalui materi yang akan disampaikan oleh kabupaten masing-masing berdasarkan 8 SD. Saya kira itu saja yang saya perlu sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kepada dinas dan kabit karena urusan besar di provinsi Bengkulu diwakilkan kepada kami melalui tim teknis dan seksi yang menangani. Saya kira itu mungkin ada beberapa hal yang kita minta arahan dan masukan dari Bapak Kepala BPM Bengkulu, yaitu melalui Bang Is dan juga nanti melalui Bang Isro, dan ada beberapa poin lagi yang akan disampaikan oleh tim teknis. Saya kira itu moderator. Terima kasih. Terima kasih mengucapkan kepada Pak Yedi Ramas, khusus koordinator sejarah dan tradisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kami minta sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu kepada Bapak Iskandar Mulyadi Siregar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua yang hormati. Tim Sarwi sudah bergabung, yang saya hormati Pak Dedi, Pak Irfan, yang saya hormati Pak Edo, yang datang langsung para pimpinan, yang saya hormati Pak Ais, Bapak Ibu yang hadir secara langsung di ruang sidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Kemudian Bapak Ibu yang bergabung lewat Zoom, mungkin akan sangat bagus kalau wajahnya kelihatan di videonya. Nah, alhamdulillah ini kita maju bergerak ke arah yang benar dalam hal penetapan warisan budaya ada di Indonesia. Kalau tahun kemarin kita punya 6 PBTB Bengkulu yang ditetapkan jadi PBTB, ini di tahap pertama kita sudah ada 8 yang kemudian luar biasa. Kalau tidak ada kendala di luar kita biasanya 8 ini bisa dilakukan sebagai pada tahap pertama di tahun 2020 nanti ini. Nanti masih belasan usulan lagi akan masuk ke tahap 2 dan tahap 3, dan ini ada beberapa kekurangan dari perhatian Bapak semua itu melengkapi sehingga nanti bisa di dalam kedua. Jadi saya sapa dulu Pak Isro, Pak Yudi, Pak Sidianto, Pak Sandi. Semangat, sehat semua ya. Ini mungkin suaranya agak susah kalau dari sana Pak ya. Saya ingin tahu juga kehadiran Bapak Ibu yang warisan budaya tasik hanya sidang masuk sidang pertama tentu berharap sudah bergabung di Zoom ini. Ada dari Kabupaten Lebong mungkin yang
yang mata budayanya Krilu akan masuk masuk yang pertama ini ada hadir dari Lebong, Kabupaten Lebong. Pak Yayan ada. Ada ya, mudah-mudahan gabung. Kalau Belum Siapa? Ada Pak, siap-siap Pak. Nggak ada suaranya. Ada Pak, siap-siap. Benaran. Terus yang kedua, imbau gelar dari Muko-Muko. Pak Yusro udah kelihatan jelas. Siap, Pak. Kemudian Koa Iben ini dari Kepanjang, langsung Pak Alinya datang langsung ke Kota Bengkulu. Kebetulan, nah ini juga ada ngidang juga. Ada 3 kalau nggak salah di tahun ini. Ya, yang pertama luar biasa nih. Telur langsung 3 ya Pak ya. Yang satu lagi adalah Mingkupi Mai Biawa. Nah, dibacanya saya agak susah juga ini. Nanti dalam sidang nanti tentu harus dijelaskan secara singkat sehingga semua akan memahami apa budaya yang kita usulkan itu. Kemudian Akah Inoa dari nyanyian semut dari Bengkulu Utara, mestinya dari Enggano ini Pak. Ada sudah hadir dari Bengkulu Utara. Oh Pak Rahmat tadi sudah ada sebenarnya. Wadah masih ada itu. Pak Rahmat Utara hadir. Pak. Ada. Bengkulu Utara hadir. Dari sini. Ada. Kemudian yang selanjutnya Sengpure dari Kaur, Pak Abid, Pak Hartawan mungkin bergabung atau tidak Pak, atau yang mewakili dari Kaur. Kaur ada Pak. Sudah ada nih Pak. Ada. Dan Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah Sekujang dari Seluma, ada Mas Sugianto ya, Mas Sugianto yang di Siapa? Kabupaten Seluma. Jadi ini besok akan masuk ke sidang penetapan. Luar biasa, sekali lagi selamat bagi semua. Tentu ini kerja keras bersama. Besok kita udah disiapkan siapnya paparan untuk besok, singkat padat jelas itu yang harus dilakukan besok karena waktunya juga hitungannya menit bukan hitungan jam untuk presentasi besok. Kalau apa mungkin hanya detik di 9 detik 180 detik ya. Nah, jadi sangat berharap tentu disampaikan secara singkat padat jelas apa yang menjadi usulan kita itu. itu yang Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini menjadi kira-kira menjadi pemanasan lah buat kita ya Pak Dedi ya untuk sidang besok, dan sehingga mungkin kalau yang pertama ikut sidang besok tidak terlalu kaget lagi gimana sidang itu. Kita kemarin memang datang secara langsung, ini yang pertama lewat Zoom, yang kedua mungkin lewat Zoom juga, nanti nggak tahu yang ketiga ini langsung atau tidak. Pak Rois ya, mudah-mudahan ada yang langsung ya Pak ya. Mudah-mudahan ada yang langsung, siap-siap aja nanti di tengah konten hari ini memang kita tuntut kinerja secara optimal. Itu mungkin sebagai pembuka dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu. Selanjutnya kita masuk ke acara informasi kita pada siang hari ini yang akan langsung dipimpin oleh moderator kita Bapak Prasmanto. Bapak Prasmanto, kami persilakan. Terima kasih Bu Lila buat kesempatannya, dan terima kasih Bapak Ibu sudah mau hadir. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan semacam simulasi Pak ya, simulasi sidang penetapan prasidang. Peradilan ya, jadi Bapak Ibu nanti akan memaparkan karya budayanya, nanti ditanggapi. Namun sebelum itu kami mohon juga briefing singkat mungkin dari Prof. Sarwit. Apa ada Prof? Apa sedang uji? Prof. Sarwit mungkin boleh bergabung. Oh, sedang ini mungkin ya.
Oke, kita masuk aja Pak ya. Kita Iya, baiklah. Kami persilakan yang pertama dari utara, dari Pak Dani. Nggak ada Pak. Pak Rahmat dari Bengkulu Utara mungkin memaparkan karya budaya Kaino. Kami persilakan Pak. Ada Pak Rahmat sedang bergabung atau yang dari Bengkulu Utara yang mewakili mungkin? Ya, sebentar dulu Pak, lagi dibuka Pak. Oh iya, kami persilakan Pak. Ya. Boleh. Tunggu sebentar Pak ya. Dari mic ini. Oh, ternyata banyak yang. Iya, itu lah. Banyak yang tahu. Banyak. Ayo, saya buka di laptop itu. Buka PC. Ayo, ya lihat dulu yang lain dulu. Gitu. Ada Pak Rahmat sedang share screen. Ini Pak Rahmat yang kanan bawah ini Pak. Oh iya iya. Hidup gitu dia. Belum bisa buka Pak bahannya. Baiklah. Mana bahannya? Matikan bensin. Matikan. Udah selesai jumlah suruh sering. Matikan bensin. Itu enak mau kece. Tarik kemana tuh apa? Ayo lah ngomong. Tembak dulu. Berapa? Pak Emuan. Pak Emuan. Sini. Ah, bisa aja Pak. Makanannya tuh dipanggil tuh. Lanjut makan ya Pak. Nah, Iya. bisa deh. Saya lihat di situ. Iya. Iya. Jadi makan Pak. Dia keluar. Iya kan? Mana hidup itu? Hidup tuh. Itu kameranya. Kameranya juga. Mana? Di dia ya. Halo. Bengkulu Utara Pak Manto. Ya, Kalau bagaimana Bu? dilewat. Silakan Bu, silakan. Kalau mau paparkan Bu. Atau mau share screen juga nggak apa-apa Bu, silakan. Dari Bengkulu Utara itu menampilkan tari kahinoa, tari semut. Tari kahinoa, domain karya budaya pertunjukan, termasuk seni visual, seni teater dan seni suara, seni tari dan seni musik. Kondisi karya budaya saat ini statusnya masih bertahan. Lokasi karya budaya saat ini terletak di daerah Kepulauan Enggano,
Kabupaten Bengkulu Utara. Desa Keana, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara. Terus nama komunitasnya adalah Lembaga Adat di Desa Keana. Terus Ya, udah ada. terus tari kahinoa atau tari semut adalah sebuah praktik budaya multifungsi yang berakar kuat dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Enggano. Tari ini melampaui fungsinya sebagai seni pertunjukan menjadi ritual komunal yang merekatkan ikatan sosial masyarakat, siklus alam seperti panen, kemudian peristiwa penting seperti pembangunan rumah dan menjadi medium penyampaian nilai-nilai filosofis melalui syairnya yang khas setiap elemennya. Mulai dari struktur. Sudah. Jadilah, Pak. Kemudian tari kahinoa ini urgensi pada penetapan warisan budaya tak benda 2026. Lokasi geografisnya, aksesnya ke Pulau Enggano sangat terbatas. Rencana aksi pengusulan dan pelestarian pelindungan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara. Dokumentasi berupa foto, video, dan mengumpulkan informasi-informasi berupa tulisan dan pendukung pengusulan yang akan menjadi WBTB tahun 2026. Adapun pengembangannya melakukan rehabilitasi berupa festival dan perlombaan-perlombaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan nilai-nilai aslinya. Pemanfaatan kahinoa atau tari semut sudah dikembangkan oleh beberapa sanggar di Kabupaten Bengkulu Utara di masyarakat sebagai seni pertunjukan di acara besar seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain. Seperti melakukan promosi menggunakan media sosial. Pembinaan dan sanggar-sanggar yang mengembangkan kahinoa memasukkan dalam materi pembelajaran muatan lokal di sekolah, SD, SMP, dan sebagai upaya menambah pengetahuan ke generasi muda. Seperti Pak deskripsinya. Pak, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek, suaranya berdengung, Bapak. Silakan. Ya, speaker ya. Ya, ya. Oh iya. Itu di TV juga nyala mic-nya. Matiin aja. Oke, baiklah. Terima kasih, Ibu. Dari Bengkulu Utara, mungkin Pak Rawis ada yang mau digali atau dikonfirmasi tentang Reno ini. Silakan. Ya, terima kasih dari Bengkulu Utara. Sedikit aja mau matiin aja mic-nya udah. Dari yang masuk ya suara yang dipaparkan dari Bu Mimi tadi ya. Beberapa poin saya kira karena ini waktu sangat terbatas pada paparan nanti, jadi beberapa poin saja yang penting untuk kita sampaikan terkait dengan pertama itu konsep dari Bapak Ibu dari kabupaten kota yang lain juga terkait dengan konsep dari PBTB yang kita usulkan. Itu yang paling utama yang perlu kita sampaikan. Lalu terkait juga dengan data sejarahnya, walaupun tidak yang di usulan kita, karena pada intinya sebenarnya atau deskripsi ada di tim ahli atau tim penilai, jadi sehingga kita tidak perlu menyampaikan secara detail, tetapi ini sebagai bahan nanti untuk dari tim ahli untuk mempertegas lagi atau hal-hal yang perlu dikonfirmasi. Nah, jadi terkait tadi dengan tari semut tadi, seperti yang sudah dipaparkan, sebenarnya yang paling utama adalah konsep dari tari semut itu, lalu termasuk tadi ada urgensinya ini sangat penting juga. Kondisi kenapa kita pilih misalnya di formulir itu kondisinya masih bertahan ataupun punah atau apa yang kita pilih. Nah, itu kita memberikan penguatan di situ. Lalu terkait tadi sejarah juga perlu disampaikan. Kapan ada tari semut ini atau kahinoa ini ada di Enggano. Jadi deskripsi ini sangat penting sehingga ini menjadi data menjadi ya. Selamat datang Pak Kabid. Izin Pak Kabid kami lanjut Pak. Ya. Jadi melanjutkan kembali terkait tadi yang sudah disampaikan. Intinya adalah yang pertama perlu dijelaskan konsep dari usulan kita itu, misalnya tari semut atau kahinoa tadi. Sudah mati situ. Terus, oke. Ya, lalu sejarahnya, konsep sejarah, lalu nanti rencana ke depannya apa yang akan dilakukan. Saya kira itu poin-poin penting yang perlu kita sampaikan. Sehingga durasi yang diberikan, waktu yang diberikan itu cukup dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Nanti terkait dengan beberapa hal yang akan dikonfirmasi oleh tim ahli, itu nanti ada sesi tanya jawab, akan dipertegas lagi oleh tim ahli, dan kita nanti sebagai pengusul harus siap dengan memberikan jawaban yang setidaknya sesuai dengan penelitian maupun yang sesuai dengan di formulir yang kita ajukan. Jadi itu Bapak Ibu ya sebagai gambaran umum terkait dengan teknis penyajian kita nanti. Jadi nanti di PPT ini atau di PowerPoint ini tidak perlu terlalu panjang, mungkin kalimat-kalimat penting aja yang dimasukkan.
Lalu juga jangan terlalu kecil hurufnya gitu loh. Ini yang Kahinoa ini saya baca sangat susah membacanya karena terlalu imut-imut. Oke. Jadi mungkin itu saya kira nanti yang penting adalah ketika nanti ada maestro yang akan dikonfirmasi, itu jawabannya setidaknya sama dengan apa yang kita usulkan, jangan sampai berbeda. Saya kira itu yang bisa saya komentari. Ini juga sekaligus untuk yang lainnya nanti. Tapi nanti pada diskusi berikutnya, paparan berikutnya dari Bapak Ibu yang dari kabupaten yang ikut sidang nanti, juga kita akan coba lihat nanti poin-poin mana juga yang perlu kita tambahkan nanti. Saya kira itu Pak Manto. Terima kasih. Terima kasih Pak Rois buat briefing awalnya ini. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian buat kita semua kabupaten kota untuk pemaparan besok. Oke, selanjutnya langsung aja dengan Kabupaten Kepayang, Pak. Kami persilakan, Pak. Langsung aja di forum 33 ya, Pak. Boleh nggak sebelum itu, Pak? Oh ya, kalau ada tambahan, Pak. Ya, Silakan. sedikit aja ini untuk yang Bogor Utara, mungkin ke Pak Rasman. Di sini kan kita sana dalam bagian yang di sana, tapi lagi kan yang mau pakai kan yang mau pakai di sini tadi nyanyian simut, tapi kita tadi tadi simut, tapi mau atau tadi simut, kita harus konsisten namanya Kan saat kita mempresentasikan hal yang tidak diperhatikan sekali. Baik, terima kasih Pak Siregar. Kami silakan kalau Kabupaten Bengkulu Utara mau menanggapi tentang penambahan ini, nyanyian semut atau kainoa atau tari semut saja, Pak Rahmat atau Ibu Susi, Mimi. Bu Mimi. Susi nggak ada lagi. Ya, mungkin bisa dikonfirmasi Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu mungkin kita lanjut dulu ke Kepayang, Pak ya. Kami persilakan Pak dari Kepayang, Pak, untuk memaparkan 3 karya budaya, Pak ya. Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Iskandar, Pak Rois, kemudian Ketua Pimpinan Rapat, serta kawan-kawan yang hadir. Kami dari Kepayang ada 3, Pak. Yaitu 1 Boko Iben, kedua Mincupia Maibio, kemudian 1 lagi Ngidang, Pak. Boko Iben ini adalah Boko Iben, kalau bahasa Indonesianya ini adalah bakul siri, Pak. Jadi Boko Iben secara kosakata berarti Boko itu bakul, Iben itu siri, yaitu bakul tempat yang terbuat dari anyaman bilah bambu sebagai tempat kapan dalam kegiatan adat suku Jawa. Boko Iben berbentuk persegi 4 dengan ukuran tinggi rata-rata 20 cm dan lebar 15 cm. Ini saya bacakan garis besarnya aja, Pak ya. Dan secara garis besar dan Boko Iben pada suku Tarjang adalah sebagai meminang atau melamar, penyambutan tamu, kesepakatan adat, dan wadah budaya. Saat ini penggunaan Boko Iben dalam aktivitas adat masih tetap dipertahankan sehingga produksinya juga masih tetap terjaga, Pak. Alhamdulillah untuk Kabupaten Payang Boko Iben masih. Pelindungan mengaju ritus ini menjadi usulan warisan budaya tak benda atau WTB dan
menginventarisir Pukuiben menjadi salah satu OPK yang ada di dalam pokok pikiran kebudayaan daerah. Pengembangan dikembangkan di setiap acara yang dilakukan di berbagai acara adat yang diselenggarakan di masyarakat maupun pada acara yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah Kepayang. Ada yang di dalamnya menggunakan Pukuiben pada adat perkawinan rejang, kemudian penyambutan tamu, kesepakatan adat, dan wadah budaya pada lingkungan masyarakat, dan acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Bang. Pemanfaatan yaitu mengenalkan salah satu produk dari pengetahuan tradisional yang ada di Kabupaten Kepayang yang memiliki arti salah satunya alat yang digunakan dalam permohonan izin kepada Rajo dalam beberapa profesi adat serta memasukkan pengetahuan tradisional ini dalam kurikulum muatan lokal daerah Pareyang. Pembinaan berkoordinasi dengan LARK atau Lembaga Adat Rejang untuk melakukan sosialisasi terhadap penggunaan Pukuiben dalam prosesi adat dengan masyarakat secara luas melalui kelurahan. Jadi itu yang untuk Pukuiben. Kemudian Mincupi My Bio. Jadi kemarin tulisannya MIN Pak, MIN ya Pak Sewen. Tapi di Rejang ini kan Pak ada yang menggunakan ada yang menggunakan M, mungkin itu Pak. Jadi intinya min mencupi amebio atau membawa anak bayi ke air Pak. Ya, itu tradisi setelah 40 hari lebih kurang. Tradisi mencupi maibio merupakan istilah yang lebih lazim dikenal oleh masyarakat Kepayang. Tradisi ini merupakan prosesi adat pemandian bayi berusia 40 hari sebagai doa perlindungan dan harapan bagi pertumbuhan serta keselamatan bayi. Tradisi ini dilakukan untuk memperkenalkan sang bayi kepada lingkungan, khususnya air atau sungai sebagai sumber kehidupan, serta memperkenalkan kepada sanak saudara dan masyarakat luas. Tradisi ini diharapkan memberikan pelindungan spiritual dari makhluk halus sehingga mereka tidak mengganggu dari mara bahaya. Lain itu untuk memohon kesehatan dan rezeki bagi sang anak sepanjang hidupnya melalui doa dan mantra yang disampaikan. Sampai saat ini tradisi ini masih bertahan Pak. Alhamdulillah masih ada untuk daerah Kepayang Pak. Dan tetap dilakukan oleh masyarakat daerah Kabupaten Kepayang. Mincupi Maibio biasanya dipimpin oleh seorang ketua adat atau kepala desa pada suatu wilayah. Dalam pelaksanaan prosesi ini terdapat beberapa perlengkapan dan tahap tertentu. Seperti pelindungan tadi sama, ya, mengajukan ritus ini menjadi usulan warisan budaya benda. Kemudian pengembangan melakukan inovasi terhadap ritus ini, salah satunya dengan menampilkan tradisi Mincupi Maibio dalam bentuk drama pada festival budaya atau pertunjukan. Pemanfaatan memasukkan ritus ini dalam kurikulum muatan lokal daerah atau Pareyang, dan pembina berkoordinasi dengan LARK atau Lembaga Adat Rejang Kepayang. Dan yang ketiga yaitu ngidang. Ngidang adalah sebuah bentuk perjamuan adat dalam masyarakat Rejang yang berfungsi untuk menyajikan santapan khusus bagi rajo atau para pemegang kedudukan penting dalam kute atau kampung atau wilayah adat.
Perjamuan ini tidak sekedar kegiatan makan bersama, tapi merupakan bagian dari tata krama adat yang menegaskan penghormatan kepada pemimpin atau tokoh yang dihormati. Migrasi budaya ngidang dari dataran rendah Palembang ke wilayah pegunungan Kepayang difasilitasi oleh jalur perdagangan yang telah terjalin selama berabad-abad. Masyarakat Rejang yang mendiami wilayah pedalaman berinteraksi secara ekonomi dengan para pedagang dan administrasi kesultanan untuk memperdagangkan hasil bumi seperti lada dan emas. Jamuan dalam tradisi ini disajikan oleh para jenang, yaitu pelaksana upacara yang bertugas menyiapkan dan menghidangkan makanan, sementara seluruh proses diawasi oleh Twi Umbung sebagai pemimpin adat bagian perjamuan. Usulan penyajian jamuan dimulai dari kumbuk titik, yakni hidangan pembuka berupa sambal-sambalan, sebelum berlanjut ke kumbuk lei, ya, atau besar, lei itu besar berarti ya, yang berisi nasi lengkap dengan lauk pauknya sebagai santapan utama. Selain makanan yang disajikan juga odot atau rokok yang diletakkan di dalam gelas sebagai bagian dari kelengkapan jamuan. Ada dua jenis pola aturan duduk dalam hidang, yaitu hidangan bulat dengan posisi tamu duduk bersila berjamu melingkar, duduk bersila melingkar untuk makan dan minum, disajikan di atas kain putih persegi. Pola selanjutnya yaitu hidang panjang dengan posisi tamu duduk bersila memanjang untuk makan dan minum, disajikan di atas kain persegi panjang yang disiapkan oleh. Jadi itulah Bapak ringkasan kajian dari kami Kabupaten Kepayang tentang BTB Mincupi Maibio Bokibon serta Hidang. Lebih dan kurang maaf kesalahan seri sebelum. Ya, terima kasih dari Kepayang tadi. Selanjutnya kita langsung maraton aja ke Kabupaten Kaur. Sengkura, apakah ada Pak Ya, kalau Ertawan atau yang mewakili di Kabupaten Kaur? Pak Ertawan atau yang mewakili Kabupaten Kaur, apakah ada? Kami persilakan Pak. Silakan Pak. Oke, kalau belum sembari menunggu kita ke ujung utara ya. Ada Pak Isno di untuk himbau belanya di Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Manto. Apakah jelas suara saya? Izin. Ya, silakan Pak. Sebelumnya mohon bantuannya Pak Manto untuk Mic-nya belum di on tadi. Pak. Halo, halo. Nah, Apakah jelas suara saya Pak Manto? Halo Pak Manto, apakah jelas? masih pelan di sini Pak. Apa bisa di Misalnya ada tamu datang, kalau ngasih sama aja Bengkulu. Harus pindah lagi. Bengkulu itu kan bagi kuliah. Halo, halo. Apakah bisa jelas? Oke. Suara saya Pak Manto. Izin Pak Manto, mohon bantuannya untuk dapat share PPT untuk muko-muko imbau gelar. Imbau gelar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Bengkulu, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Provinsi Bengkulu, yang kami hormati tentu saja yang kami banggakan penulis kajian Imbau Gela, naskah kajian Imbau Gela, Bapak Rois, yang kami hormati, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelumnya izin kami kepala bidang kami tidak dapat hadir dalam Zoom meeting ini dikarenakan ada tugas lain. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, karya budaya Imbau Gela dengan domain adat istiadat, masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, sistem ekonomi tradisional, sistem organisasi sosial, dan upacara tradisional. Imbau Gela atau dalam penyebutan dalam bahasa Indonesia disebut himbau gelar adalah proses adat pemberian gelar adat kepada seorang baik laki-laki dan atau perempuan karena hubungan perkawinan maupun karena prestasi maupun ketokohan seseorang di wilayah budaya Muko-Muko. Sejarah Imbau Gela. Dalam catatan sejarah, tradisi Imbau Gela sudah ada sejak masuknya pengaruh budaya Minangkabau di wilayah Muko-Muko. Diperkirakan abad ke-16 atau abad ke-17. Ketika Kerajaan Indrapura dari wilayah Sumatera Barat membangun Kerajaan Anak Sungai. Tradisi pemberian Imbau Gela hingga saat ini diakui sebagai warisan dari budaya Minangkabau yang masih diterapkan oleh suku bangsa Muko-Muko. Hubungan Minangkabau dengan Muko-Muko diibaratkan sebagai orang yang satu ibu. Disebutkan adat Minangkabau soandiko, saiyo sakato, seili semudi, kalua tarapai samo kering, terendam samo basah. Dalam imbau gelar ini terdapat dua jenis dalam pemberian gelar. Yang pertama imbau gelar Rajo Negeri atau pemberian gelar kepada pimpinan daerah atau gelar kehormatan kepada tokoh baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah imbau gelar Marapulai, yaitu pemberian gelar kepada pengantin laki-laki atau disebut dengan Marapulai. Dan prosesi pemberian gelar ini dilaksanakan setelah akad nikah. Nilai penting dari tradisi Imbau Gela yang pertama adalah tata krama. Dengan pemberian gelar pada Marapulai maka akan melekat tata krama berperilaku kepada si Marapulai dalam kehidupan sehari-hari. Dua, penghargaan kepada lelaki. Sebelum menikah, laki-laki Muko-Muko dipanggil nama yang diberikan kepada orang tuanya, dan setelah menikah secara adat akan mendapat gelar, maka akan dipanggil gelarnya. Yang ketiga, nilai pentingnya adalah memperkuat solidaritas dalam kaum adat. Upaya pemerintah Kabupaten Muko-Muko dan Provinsi Bengkulu sampai saat ini untuk pelindungan melakukan kajian dan pendokumentasiannya audio visual terhadap warisan budaya tak benda seperti warisan budaya tak benda lainnya seperti gandai dan tari palito serta tempat kaji. Bidang pemanfaatan melakukan festival bidang kesenian seperti warisan budaya lainnya. Bidang pembinaan dilakukan kegiatan pelatihan, workshop pelaku budaya terhadap tata cara dan pelaksanaan dalam kegiatan Imbau Gela ini. Dan secara khusus terkait Imbau Gela, karena saat ini sudah mulai berkurang yang memahami dan menggunakan gelar adat tersebut, direncanakan akan mengumpulkan para tokoh-tokoh adat dan para kepala kaum untuk mencari solusi
agar tradisi Imbau Gela tetap bertahan di masyarakat. Terima kasih. Itulah pemaparan dari kami, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Pak Rois dari Ugo-Ugo. Kita lanjut dulu. Apakah Kaur sudah ada? Sudah bergabung? Pak Ertawan atau yang mewakili? Hartawan. Pak Hartawan. Pak sudah ada? Belum ada? Dari Seluma mungkin? Apakah ada? Pak Idianto? Pak sudah bisa bergabung, Pak? Bisa. Oke, silakan Pak. Silakan Kujang dari Seluma ini, Pak. Silakan. Baik, Pak. Dari Seluma dulu ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iskandar Mulia Siregar, yang saya hormati Bapak Rois, dan Bapak Ibu Kepala Bidang ada yang mewakili dalam ruang Zoom ini. Selamat pagi, menjelang siang. Kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma pada hari ini mengangkat seminar dengan judul Kujang Seluma. Nanti yang lebih rinci dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh staf saya, Saudara Idianto. Jadi saya hanya mendampingi saja, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti dilanjutkan oleh staf saya. Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak membagikan materinya. PT. Apakah bisa dilihat PPT-nya, Pak? Bisa. Ya, silakan Pak, lanjut Pak. Oke. Mana sih? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iskandar dan Bapak Rois dan Bapak-bapak sekalian yang ada di sana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami usulkan ini adalah Sekujang di Kabupaten Seluma. Mengenai tradisi Sekujang ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkatnya bahwa Sekujang itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal atau saat Lebaran Idul Fitri. Para pelaku tradisi Sekujang itu yang disebut dengan Sukura berkeliling desa dengan mengenakan kostum khas yang terbuat dari ijuk dan gegisi. Dan selama berkeliling desa, para pelaku Sekujang berpantun di depan rumah warga sambil meminta sedekah. Sedekahnya ada berupa kue dan sedekah-sedekah lainnya seperti ada kue, ada yang mengasihkan uang, ada yang mengasihkan air minum dan sebagainya. Selama berkeliling desa itu dan meminta kue sedekah atau sedekah itu, para Sekujang itu berpantun di depan rumah warga sambil meminta sedekah tadi. Dan tradisi ini merupakan suatu simbol mempererat tali silaturahmi antar warga dan melestarikan seni berpantun itu sendiri sebagai warisan budaya tradisi lisan Kabupaten Seluma. Dan kondisi Sekujang ini mulai saat ini boleh dikatakan sudah terancam punah karena cuma ada satu desa yang hanya melaksanakan tradisi tersebut. Dan yang lainnya yang dahulunya pernah melaksanakan dan sekarang ini
sudah mulai vakum. Selanjutnya untuk domainnya itu di seni pertunjukan. Dan untuk komunitas, untuk Sekujang ini, komunitas yang ada di desa yang aktif melaksanakan tradisi Sekujang tersebut. Seperti di sana dibentuk pengurus Sekujang di desa Talang Benuang, Kecamatan Air Priukan, Kabupaten Seluma. Selanjutnya urgensi yang diusulkan, urgensi Sekujang ini terhadap pengusulan warisan budaya tak benda. Yang pertama, sebagai perlindungan hukum dari klaim pihak lain. Kedua, membuka akses pendanaan dan intervensi negara. Syarat utama menuju pengakuan internasional, peningkatan nilai tawar pariwisata. Selanjutnya, penguatan literasi kebudayaan dan marwah daerah. Selanjutnya, rencana aksi. Rencana aksi yang akan kami laksanakan nanti untuk menjadi langkah-langkah strategis untuk melestarikan tradisi Sekujang tersebut sebagai warisan budaya tak benda ini agar diakui secara resmi. Yang pertama, Sekujang ini nanti akan kami simpan di arsip digital seperti Google Drive misalnya. Selanjutnya kami akan merencanakan untuk membuat sebuah buku panduan. Buku panduan ini akan menjadi sebagai arsip budaya tertulis di Kabupaten Seluma. Selanjutnya, Sekujang ini nanti akan kami kembangkan atau memanfaatkan ke regenerasi seperti di anak-anak muda yang ada di lembaga-lembaga pendidikan misalnya. Kami akan memasukkan Sekujang ini ke dalam kurikulum muatan lokal, supaya anak-anak muda itu bisa memahami tradisi Sekujang dan mengikut sertakan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Dan Sekujang ini nanti kami akan merencanakan setelah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, kami akan mengadakan sebuah workshop Sekujang agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan terhadap masyarakat. Selanjutnya, festival budaya. Festival budaya ini akan kami tampilkan tradisi Sekujang ini agar dapat meningkatkan daya tarik wisata terhadap Kabupaten Seluma. Selanjutnya, kami akan menjalin kemitraan Sekujang yang lebih kuat, baik itu dengan pemerintah, dengan komunitas, dan sanggar-sanggar seni-seni lainnya sebagai pelestarian tradisi. Selanjutnya, Sekujang ini akan kami terus berupaya untuk mempromosikan ke media-media sosial agar generasi-generasi modern sekarang tetap mengetahui tradisi Sekujang tersebut dan ikut serta dalam melestarikannya. Dan tradisi Sekujang ini kami kemas sebagai seni pertunjukan yang berupaya untuk menarik para generasi muda dan mengkreasikan tari-tari Sekujang ini agar generasi muda itu lebih mudah untuk mengembangkannya. Selanjutnya, peningkatan ekonomi lokal. Dalam pelaksanaan tradisi Sekujang ini, kami berupaya untuk bekerja sama dengan para produk ekonomi kreatif, misalnya yang dilakukan oleh masyarakat lokal, seperti membentuk souvenir misalnya, atau cenderamata khas berbentuk Sekujang misalnya. Selanjutnya, kami akan melakukan pelatihan anggota komunitas agar pelaku-pelaku Sekujang atau yang anggota-anggota komunitas tersebut bisa menjelaskan tentang apa itu tradisi Sekujang kepada para wisata yang datang misalnya. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari pelaksanaan Sekujang ini. Cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak dari Idianto dari Seluma tadi.
kami langsung lanjutkan. Apakah dari Lebong Pak Yayan sudah siap untuk memaparkan? Selesai, Pak. Oke Pak, kami silakan Pak untuk memaparkan Krilu dari Lebong. Kami silakan Pak. Baik, Pak. Bisa didengar suaranya, Pak? Mohon maaf. Oke, masuk Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kementerian, Balai, Provinsi maupun Kabupaten, juga Bapak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan usulan PPTB dari kami Kabupaten Lebong. Kami Kabupaten Lebong, Bapak Ibu, mengusulkan dua objek. Yang pertama adalah rumah izin Yang pertama kami mengajukan lemah. Lemah ini adalah merupakan makanan tradisional Kabupaten Lebong. Mohon izin Pak, terbuat untuk ya, lemah tidak usah ya. Krilu aja dulu Pak, yang masuk sidang besok. Oh, yang Krilu dulu. Oke, baik Kami Pak. silakan Baik, Pak. Bahan sana kok masuk situ meramu-ramu baik. Yang pertama Krilu. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama yang kami ajukan adalah Krilu. Krilu merupakan alat musik sebenarnya, tetapi dalam hal ini kami mengajukannya sebagai seni pertunjukan, yaitu pertunjukan permainan Krilu, di mana Krilu ini adalah alat musik tradisional suku Rejang yang juga persebarannya sebenarnya sangat luas di beberapa kabupaten, tetapi untuk Krilu sendiri karena maestronya satu-satunya saya kira hanya ada di Kabupaten Lebong. Kondisi saat ini untuk Krilu bisa dikatakan sudah berkurang karena memang masih dalam pertunjukan Krilu itu masih sering ditampilkan baik dalam penyambutan maupun acara-acara pernikahan seperti itu. Tetapi pada dasarnya Krilu ini sangat terancam karena maestro Krilu itu sendiri sudah meninggal dan regenerasinya kemudian dilanjutkan oleh Pak Harnas dan tidak semua orang bisa memainkan musik Krilu itu sendiri. Kemudian juga selain permainan Krilu, juga urgensi dari Krilu ini untuk ditetapkan sebagai WBTB adalah bagaimana teknik pembuatan Krilu itu sendiri, karena hanya beliau, hanya Pak Harnas itu yang saat ini yang bisa membuat Krilu itu sendiri. Bagaimana dari awal pemilihan bambu membuat Krilu, kemudian bagaimana cara memainkan Krilu itu sendiri. Itu adalah urgensinya. Kemudian ya, sejarahnya sendiri. Untuk sejarah Krilu sebenarnya tidak ditemukan manuskrip maupun catatan sejarah mengenai Krilu. Tetapi dalam penjelasan
Almarhum Pak Haludin Sihombing yang saat itu kami wawancara, bahwasannya beliau menjelaskan bahwa sejarah Grilo itu dimulai dari kisah Patai Juangin yang menemukan bunyi merdu setelah beliau Patai Juangin itu membuat alat musik dari seruas bambu. Kemudian ia mengembangkannya menjadi alat musik yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, kemudian dipadukan dengan kejai yang saat ini Krilu digunakan untuk mengiringi berjung, biasanya saat penyambutan seperti itu. Kemudian pelindungan ini adalah apa namanya, rencana aksi. Rencana aksinya adalah kedepannya nanti bagaimana pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Yang pertama pelindungan, kami akan melakukan inventarisasi dan pendokumentasian maestro yang saat ini sudah kami lakukan, dan mungkin kedepannya akan kami buat lebih baik lagi video dokumentasinya. Kemudian juga bagaimana pengrajin serta komunitas untuk menjaga data keberadaan, fungsi, nilai, dan bagaimana pembuatan Krilu itu sendiri. Dan kedepannya itu kami akan tentunya bekerja sama dengan maestronya secara langsung dan juga lembaga adat BMA seperti itu untuk melakukan kegiatan pelindungan ini. Juga pengembangan melihat Krilu ini sejauh ini tidak banyak ada catatan-catatan ilmiah seperti itu. Mungkin kedepannya kami akan mengajak akademisi untuk melakukan riset ataupun kajian sejarah, baik persebaran, bagaimana sejarahnya mungkin akan kami gali lagi. Pemanfaatan juga bagaimana kami akan mengintegrasikan Krilu ini dalam pendidikan, masukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, yang tentunya juga festival budaya juga kami tampilkan. Juga nanti pemanfaatannya juga diarahkan ke pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian pembinaan ini adalah dari keempat hal ini, keempat poin ini kami sangat menekankan kepada pembinaan, yaitu bagaimana kami mengajak generasi muda untuk melestarikan Krilu, bagaimana penguatan komunitas Krilu itu sendiri, yang tentunya kami akan berkolaborasi kepada maestronya langsung, juga dengan balai adat untuk mengajak generasi muda bagaimana mengajarkan kepada mereka teknik pembuatan Krilu itu, juga bagaimana permainan Krilu itu sendiri. Saya kira itu saja Bapak Ibu tentang Krilu yang akan kami usulkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Yayan dari Lebong. Selanjutnya apakah Kaur sudah bergabung? Bapak, mohon maaf Bapak. Mohon maaf Bapak yang lemah nanti yang kedua mungkin Pak kalau lolos. Oh gitu. Iya. Baik Yang untuk besok Krilu dulu Pak. Oh, Terima baik, kasih Pak. Baik Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaur apakah sudah bergabung? Masih belum ya? Oke, mungkin Pak Kabit mungkin ada pesan-pesan untuk kabupaten kota sembari menunggu Kaur Pak.
Jadi Pak Dedi mungkin. Mariana, apa banyak bonus kau tuh? Di sini Bapak Ibu. Tolong di Bukan nyoba tiga periode jadi paspor. siapa? Di bumi ini. Ini dulu, ini. Yo yo, Baik. jangan Bu Mimi, apa bantuan Bu Mimi untuk di Mio? Tahu? Atau Pak Kabit ini. Pak Rahmat. Izin Pak Rahmat Utara. Ya Pak. Mohon Bu, izin Siap, ya. Terima kasih Bu Mimi. Ya, siap. Di Mio Bu. Baiknya di Mio. Tapi tanya lebih situ. Jangan Di-off-kan dulu Bu Mimi. Iya, Pak. Mic-nya di-off-kan dulu. Dimatikan dulu. Oke, terima kasih. Baik, menambahkan mungkin kalau saya hitung dari awal waktu yang di Bapak menyampaikan, karena kita kan untuk simulasi. Nanti tadi yang disampaikan kalau kita 4 jam, perusahaan, kemudian domain, Jadi usulan kita ya memang di paparan kita singkat. Jadi belajar dari yang sebelum-sebelumnya, kita pakai ini aja Pak, usulan. Poinnya itu pertama nama usulan WBTB itu apa, lalu asal kabupaten kota pengusul, domainnya, karena domain ini sangat penting ya. Lalu kondisi saat ini itu kan hanya satu kata itu ya nanti itu. Lalu nanti deskripsi singkat. Nah, deskripsinya itu mulai dari sejarahnya, penjelasan tentang usulan kita itu sendiri, ya. Lalu terkait juga dengan dimatiin aja Pak, gimana Pak? Ya, jadi itu tadi deskripsi. Tadi saya ulang gini, tadi agak terganggu dengan suara apa tadi. Jadi terkait dengan usulan kita dalam paparan ini supaya lebih efektif. Yang pertama itu nama usulan itu di paparan kita itu saya kira nanti bisa cukup 2 slide atau 1 slide pun cukup sebenarnya. Nama usulan, ya misalnya tadi ada imbau gelar, usulan kabupaten, kita buat Kabupaten Muko-Muko, domainnya apa, adat istiadat misalnya, kondisi saat ini terancam punah atau sedang berkembang atau masih bertahan. Nah, deskripsi singkat, misalnya sejarah dari imbau gelar itu bagaimana, penggunaannya bagaimana, sampai nilai pentingnya. Itu saya kira poin-poin aja nanti dimasukkan. Lalu upaya perlindungan, upaya pelestarian. Nah, upaya pelestarian ini tentu kita akan menjelaskan upaya pelindungannya bagaimana. Itu tidak perlu dijelaskan secara detail, bisa dibuat melakukan kajian, sudah melakukan perekaman audiovisual, lalu upaya pengembangan apa yang sudah dilakukan, lalu upaya pemanfaatan, pembinaan terhadap pelaku budaya,
ya, termasuk nanti di situ rencana ke depannya bagaimana setelah ini jadi WBTB. Saya kira kalau cuma poin-poin ini yang kita sampaikan itu sudah mencakup semuanya, lalu dari segi waktu juga akan lebih singkat. Karena apa? Karena ini data yang selengkapnya, yang detail itu sudah ada di tim penilai. Jadi kita tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi. Karena sifatnya begini, mungkin saya tambahkan juga informasikan, terutama ke Bapak Ibu yang usulan atau yang usulannya baru tahun ini ya, baru kali ini yang akan pecah telur mungkin namanya istilahnya ya. Termasuk Pak Edo ya, Pak, Kepayang. Termasuk juga Seluma. Jadi pada intinya sebenarnya waktu sidang ini itu lebih kepada mengkonfirmasi apa yang kita usulkan. Jadi konfirmasi ini sifatnya menegaskan kembali sehingga nanti pada saat sidang ini tim ahli itu memiliki keyakinan bahwa yang diusulkan ini sesuai dari aspek domainnya, sesuai dengan daerah asal pengusulnya, dan sejarahnya juga mendukung pada domain dan penamaan dan wilayah usulan ini. Nah, misalnya tadi misalnya terkait dengan Sekujang. Sekujang usulan dari Kabupaten Seluma. Nah, di deskripsi nanti sejarahnya itu harus setidaknya akan menyebutkan bahwa berkembangnya atau lahirnya tradisi Sekujang ini adanya di daerah Kabupaten Seluma secara administratif gitu ya, pada suku bangsa Serawai. Nah, juga berkembangnya juga di daerah Seluma. Itu setidaknya menjelaskan sejarah secara singkat yang katakanlah kalau tadi disebut ada dibawa oleh orang puyang kita dari sekian puluh tahun yang lalu misalnya. Cukup sebatas itu aja. Berkembang di Kabupaten Seluma, lalu menjadi eh, sesuatu yang apa namanya penting atau yang unik di Kabupaten Seluma itu karena dilakukan setiap 1 Syawal. Nah itu saya kira cukup itu digambarkan dari aspek sejarahnya. Lalu Sekujang ini dimainkan dengan menggunakan atribut ini. Nah cukup gitu kan. Baru nilai pentingnya adalah nilai kebersamaan atau apa tadi yang sudah disebutkan tadi. Lalu sampai kepada upaya pelestarian tadi. Upaya pelestariannya pelindungan dilakukan dengan lakukan kajian, dengan pendokumentasian audiovisual, lalu upaya pengembangannya bagaimana, misalnya Sekujang ini hanya sebatas dipermain pada masa satu Syawal lah katakan di Lebaran Idul Fitri gitu ya. Tapi sudah dikembangkan dalam bentuk kemasan, dalam bentuk tarian misalnya, itu pengembangan. Tapi yang jadi inti adalah yang kita sampaikan di sini adalah yang aslinya, yang murni Sekujangnya. Ini sebagai contoh aja. Lalu pemanfaatannya, dalam bentuk apa? Misalnya pembelajaran di sekolah, terutama nilai-nilai kegotong royongan misalnya seperti itu. Pembinaan yang dilakukan seperti ke para pelaku dari Sekujang ini. Nah, tindak lanjut berikutnya ke depan program dari dinas akan melakukan bukan dinas ya, maksudnya pemerintah Kabupaten Seluma akan melakukan 1, 2, 3. Saya kira itu cukup, nggak sampai 5 menit mungkin ya akan menjelaskan itu, jadi sehingga waktu kita efektif. Tadi saya coba hitung dari 8 usulan dan alokasi waktu yang diberikan ke Provinsi Bengkulu itu hanya 34 menit. Jadi kalau saya hitung tadi itu bagi rata saja itu ada 4,3 menit mungkin ya, 4, berapa menit satu usulan. Sehingga waktu ini sangat penting kita buatkan seefektif mungkin penyampaiannya dengan kalimat harapannya jangan sampai membuat kalimat yang ambigu atau menjelaskan terlalu panjang sehingga nanti jadi banyak peluang pertanyaan. Nah ini yang sering pengalaman kita itu ya. Ya, pengalaman dari tahun sebelumnya itu, ketika kita banyak menjelaskan akan banyak pertanyaan nanti. Ya, jadi harapannya kita sampaikan aja poin-poin tadi yang penting tadi,
Kalau tadi saya sebutkan tadi ada nama usulan, asal usulan kabupaten kota, domain, kondisi saat ini, kondisi saat ini, lalu deskripsi tingkatnya, upaya pelestarian. Ketika ini cuma kita yang 6 poin ini kita sampaikan dalam satu slide atau dua slide, saya kira itu sudah cukup. Dan yang penting lagi jangan sampai kita membuka peluang untuk pertanyaan yang tidak ada di paparan kita gitu loh. Atau yang tidak ada di usulan kita. Nah, sehingga nanti akan kewalahan lagi kita. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu semua, jadi terutama bagi yang baru mungkin ya, baru pertama akan yang mengikuti ini, jadi poin-poinnya itu jangan sampai lari dari formulir kita. Demikian juga nanti sekalian saya tambahkan, ketika besok itu ada pertanyaan dari tim ahli, tentu kita bisa besok itu bisa mengarahkan, memberikan kesempatan ke maestro yang kita ajak untuk memberikan penjelasan. Tetapi kita bermohon supaya maestronya jangan sampai menyampaikan hal yang berbeda dengan yang di formulir kita maupun di kajian yang kita buat. Karena kalau berbeda, ini pengalaman dari provinsi tetangga juga pernah akhirnya dibatalkan kelulusannya. Saya kira itu Pak Dedi gambarannya. Mudah-mudahan besok ya kita sepakat untuk mendukung ini 8 ini supaya lolos, dan juga nanti yang belum, yang status perbaikan kita kemarin kan cukup banyak itu. Masih ada peluang untuk di akhir Juli kalau nggak salah nanti informasinya akan ada sidang juga untuk yang masih status perbaikan. Itu aja Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin ada tambahan dikit dari Pak Aris, masalah. Terima kasih Pak Dedi. Kalau dari pengalaman kita kemarin kan dia ada bukaan siapa dari dinas. Nanti kalau komunikasi dengan maestro, jadi akhir nanti biasanya dari BPK semua. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa mengerti, satu PBDB itu hanya sekitar 3 menit, waktunya kalau bisa 3 menit. Nah, tapi yang ingin saya tahu juga Pak Budi, Pak Asep, Pak Budi, besok yang presentasi memang per kabupaten atau diwakili semua? Ini juga kan waktunya perpisahan waktu, saya yakin akan memakan waktu, dan belum lagi kalau lewat jumlah yang ini, mudah-mudahan sih lancar semua, tapi ada saja kendala. Kalau usulan saya sih Bapak Ibu biar provinsi aja yang presentasi biar waktunya efektif sama masih sidang lebih tinggi ini dan dirangkum. Tadi saya lihat Pak Roy sudah dikirim ke saya yang untuk 8 usulan kita. Saya kira tinggal dibacakan sama dipresentasikan yang pernah dibacakan provinsi. Nanti kalau ada sedang maestro sudah siap, kita hanya diberi waktu 34 menit Pak untuk 8 usulan. Itu masih nanti pembukaan biasanya dari kepala dinas atau Pak Kabit. Kemudian nanti ada komunikasi dengan maestro, nanti di akhir pemuatan dari BPK. Itu kira-kira pembagian waktu seperti itu. Kalau langsung provinsi yang presentasi mungkin akan dihemat waktunya. Tapi ini monggo Pak, ini Pak Kabit saya juga Pak. Kita siap untuk dukung. Salam dan di jaringan jadi lancar semua. Jadi kalau bisa jangan dibawa lagi, biarkan sekolah ini dari matikan aja besok. Kalau ruangannya di sini, boleh ya di sini ruangannya gimana? Kita di sini mungkin. Ini Pak. Ya begitu Pak Diri. Terima kasih Pak Diri. Pak. Iya Pak. Kita sore kalau ada jam 3 kita ada sesi ini. Bisa lebih cepat, bisa lebih. Iya. Gitu.
Baik, Bapak Ibu. Pak Arif ada tambah? Apakah provinsi, apakah kabupaten yang menyampaikan? Sebentar ya. Iya, iya. Terima kasih. Terlambat, acara terlambat. Agustus di Jakarta. Jadi untuk berarti memang ini baru pertama kali ya. Maksudnya yang penilaian bersubsub seperti ini. Sebelumnya kan langsung di pusat gitu ya. Nah, berharapnya ya karena ini sidang pertama yang di Zoom, jadi kita lihat gitu, seperti apa yang penting kabupaten kota itu juga bersiap, ya kan bersiap. Setidaknya metro-metro atau bidang-bidang itu ada di sini biar lebih enak. Tapi kita besar nanti besok kita menunggu apa yang diinginkan oleh juri dari kementerian, apa yang mereka inginkan. Kalau mereka langsung mengatakan atau menulis item-item yang perlu diperbaiki, nah ini kita harus mengundang rekan-rekan untuk bersiap menjawab itu. Jadi secara singkat nanti ya bisa nanti 8 di PBDB, usulan PBDB itu dibacakan atau provinsi yang membacakan. Kalau mereka nanti meminta kita langsung kasih itu. Nah, dari sana nanti akan timbul pertanyaan itu. Nah, disinilah nanti kesiapan kita bersama-sama untuk menghadapi itu. Nah, kalau sidang terakhir di Jakarta itu kan beserta bidang-bidang kebudayaan dan beserta juga metro-metronya pun, dan juga apa namanya BPTB itu ada ini contohnya, kalau sampelnya ada kan, seperti itu. Wah, misalnya apa bidang tadi kan, atau ya berikut atau apa tempat kiri tadi. Nah, tempat kirinya ada. Ya sore. Ya Pak, jadi kita ini kita makan. Dia memang prakteknya sampelnya dibawa, nah istilahnya ada, bidangnya ada. Ya, kita ini Pak. Supaya lebih apa namanya juri itu lebih bisa menghargai atau apa namanya berpikir bahwa menghargai bahwa usaha kita itu memang sangat luar biasa agar BPTB itu dapat lulus. Berbagi tugas lah, besok itu kan berbagi tugas kalau memang diusulkan oleh pihak juri Jakarta. Itu saja dulu, terima kasih. Baik, sebelum operator dan lainnya, sedikit saya simpulkan bahwa Bapak Ibu memang apa yang kata kami tadi, Pak Rois dan Pak Baudis, bahwa waktu yang kita butuhkan 3 menit kalau bisa kurang, berarti kita siap-siap membuat slide-nya. Tapi bahwa panduan slide itu terdiri dari nama usulan, asal kabupaten, domainnya apa, kemudian kondisi saat ini, deskripsi singkat itu cukup menggambarkan tentang penggunaan sejarah penggunaan asal usul dan penting. Kemudian yang berikutnya penjelasan surat ini yang terpenting saja, pemanfaatan, kajian, penggunaannya, video, keberadaannya, video, foto, kemudian pembuktian. Nanti itu ya. Jadi kalau kita konsen mulai sekarang slide kita itu cukup dua slide. Jadi saya kira harus mulai belajar siap siapa tahu kita tetap ke kabupaten. Kalau yang di provinsi, kalau seandainya kami
nanti ilmu bakal diberitakan kalau kita yang siapkan sama Bapak itu tahu. Saya kira itu saja. Selanjutnya untuk Oke. Ya, Ya, jadi tambahan sedikit Pak Ya, Didi, yang PP-nya sudah dikirim ke dinas, ke Pak Manto, mungkin nanti akan ini ya, direvisi lagi, tapi dengan tidak mengubah substansi ya. Jangan nanti berubah substansi, nanti yang Kabupaten Kepayang jadi dibuat Bengkulu Utara misalnya kan, itu baru, itu salah itu. Jadi artinya kita coba membuatkan PT-nya yang sesingkat mungkin, karena waktunya juga yang tidak bisa lama itu. Nah, saya kira itu nanti revisinya nanti tugasnya Pak Manto lah itu ya. Siap ya? Oke. Nah itu. Cuman nanti yang perlu saya kira Pak Kabid Padang kita konfirmasi ke kabupaten kota lagi terkait dengan paparan ini, apakah kita sepakat sebenarnya kita diberikan kebebasan sih mau provinsi saja yang memaparkan atau setiap kabupaten bergantian memaparkan sesuai usulan wilayahnya. Ini tergantung kesepakatan kita saja. Persoalan keefektifan waktu bisa diambil alih oleh provinsi memaparkan. Nanti sesi tanya jawab nanti baru kita sampaikan ke kabupaten kota misalnya pengusul. Mungkin ini bisa disampaikan dulu Pak ke kabupaten-kabupaten terkait dengan kesepakatan ini. Ya, terima kasih Pak Rois. Mungkin bagaimana Bapak Ibu sepakatnya akan dipresentasikan ke per kabupaten atau provinsi saja? Kami persilakan. Dari Pak Kabid dulu mungkin. Sebenarnya tidak ada aturan baku mengenai siapa yang mempresentasikan. Saya rasa biarlah berkawan kota yang berikan usulan saja. Karena pertama mereka lebih menghargai, dia lebih menguasai, dan juga mereka apa namanya ya kebanggaan bagi kita memastikan nanti dia berharap tidak nanti finalnya mereka juga harus hadir dan datang. Kecuali misalnya gangguan sinyal juga misalnya kaur kan, nah itu memang pasti oleh sekretariat untuk pengambilan. Mungkin tambahkan sedikit Pak. ya kali Ya bagus juga seperti itu. Nanti apa transisi waktu ke waktu itu benar-benar diperhatikan cepat. Mudah-mudahan lagi-lagi tidak ada gangguan sinyal. Jadi kalau saya lihat sekilas juga kan masih ada paparan yang panjang Pak. Jadi ini bisa dipersingkat sehingga ya kurang lebih per mata wilayah per satu usulan itu 3 menit. Kalau kebanyakan agak longgar waktunya sekitar 9 menit ya. Tiga usulan kita itu. Yang lain ada yang 6 menit, ada yang 3 menit. Yang ini masih ada yang panjang. Kalau 3 menit, 30 menit ini kalau sampai ini banyak. Kalau yang Pak Kabid pasti kan Pak ceritanya yang lengkap sehingga yang harus dilihat. Tapi ini kita sedang Pak. Oh iya. Ini mana sedih lagi pemata saya. Bahwa ini tuh Pak, itu perbaikan BPT-nya. Ya, terima kasih Pak. Dari Izin moderator. Kabupaten bagaimana Pak Isra? Silakan Pak. Izin moderator menyampaikan usulan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi, moderator. Saya siap untuk pendekatan buku setuju yang disampaikan dengan Pak moderator demi kelancaran dan kesuksesan bersama. Mungkin PPT dari Muko-Muko boleh disampaikan oleh
provinsi, teman-teman di provinsi. Demikian. Terima kasih. Oh ya, Jadi suaranya kurang jelas ya, Bu. terima kasih Pak Rois. Berarti kalau Pak Muko-Muko, oh Pak Isro. Berarti kalau Muko-Muko tidak keberatan mau baik sendiri maupun provinsi, Pak ya. Oke, kabupaten lain mungkin. Dari kamu apa sudah boleh bergabung? Sudah ada? Payang dulu. Oh, ke Payang. Kami silakan, Pak. Pak, kami di Kabupaten Payang yang hanya mengikuti kami jadi tapi mungkin mengingat Pak lagi Pak lebih pemaparan dan si namun pertanyaan nanti kemudian saya akan ada pertanyaan Pak ya kan ada satu pertanyaan yang ditanyakan ini ya kita kembalikan kepada levelnya masing-masing. Jadi pada prinsipnya yang ikut, tapi kalau memang bisa provinsi biarlah provinsi ya biar mengingat waktu Pak. Karena aku nanti seperti kata Bang Kris dan Bang Tok, masih terlalu banyak beberapa kawan-kawan yang memaparkan waktunya lebih kalau kita waktu yang diinginkan. Jadi mengingat waktu apalagi besok kita menggunakannya lambat ya. Jadi supaya tidak terlalu lama, enak provinsi aja. Ya, kemudian balik di ada pertanyaan balik di soal Setuju. Iya. Dari Kaur mungkin sudah bisa bergabung. Kami persilakan Pak Ertawan ini via Bu Erlina ini. Silakan Pak. Ibu Eli ini Bu Herlina. Mungkin Pak kalau Kaur setuju saja langsung dari provinsi aja Pak karena seperti yang dibilang tadi bahwa ini penyampaian kalau kita dari Kaur itu kelihatan salah mau gimana gitu Pak. Bisa jelas suara saya Pak. Ini sinyal Oke, terima kasih Pak Ertawan. ya siapa? Itu apakah karya budayanya mau dipaparkan atau tidak ini Pak Ertawan? Mau dipaparkan Pak, tapi posisi sekarang ini dengan Mohon izin Pak, agak putus-putus Pak. Sinyalnya memang susah. Apa sinyal Pak? sinyal Pak. Lagi buruk sinyal. Oke, baik Pak Ertawan. Mungkin Pak Rois boleh ditambahkan Pak tentang bagaimana Sengkura dan Sekujang ini Pak. Apakah perlu menampilkan keunikan masing-masing karena ini hampir sama Pak. Kami silakan. Jadi gini, untuk teman-teman yang Bapak Ibu, saya kira kalau terkait dengan urutan, tapi kita tadi kalau sudah sepakat tadi, saya kira apakah kita sudah sepakat nanti memang dari provinsi. Jadi kalau dari provinsi yang memaparkan dan tentu nanti kalau ada konfirmasi atau tanya jawab tentu kembali ke daerah pengusul. Nah, jadi yang perlu juga terkait dengan tata urutannya nanti saya kira tidak terlalu kaku, kita nanti bisa urutkan sesuai dengan slide nanti yang dibuat. Nah, slide-nya nanti akan disederhanakan lagi oleh Pak Manto sesuai dengan 6 poin yang akan dipaparkan tadi.
Nah, terkait dengan Sengkure dan Sekujang, saya kira juga walaupun memiliki kemiripan secara domain juga akan sama, itu saya kira tidak ada permasalahan, tapi bisa nanti kita perkuatkan di situ apa khasnya Sengkure, apa khasnya dari Sekujang gitu. Jadi nanti kalau bisa nanti dibuatkan urutannya setelah Sekure baru Sekujang atau sebaliknya gitu ya, mungkin di situ. Jadi sehingga nanti eh, kita bisa saling menguatkan informasi itu di dua dua usulan itu. Nah, yang kedua juga di setiap paparan tadi kita jangan lupa memasukkan satu apa dua gambar sebagai ilustrasi dari usulan itu. Jadi di samping kita menjelaskan secara singkat, di teksnya juga ada gambar yang bisa mewakili sebagai ilustrasi dari usulan tersebut. Eh, jadi yang berikutnya juga saya kira ini tadi ya kalau kita memang udah sepakat ya, memang kalau dari provinsi memang salah satunya adalah persoalan waktu yang efektif. Karena takutnya kita kalau masing-masing diserahkan ke presenter yang lain, nanti kata pembukanya nanti ada lagi, nanti sekian 1 menit lagi nanti kan, kalimat pembukanya lagi. Jadi artinya nanti langsung saja dari penyaji di provinsi satu memaparkan dari usulan 1 sampai 8. Nah, saya kira itu akan lebih efektif dan kalau bisa memang tadi penekanan saya hanya itu, jangan sampai menambah informasi yang di luar dari konteks kita gitu. Karena itu akan menjadi pertanyaan dan bisa jadi sulit kita menjawab. Saya kira itu mungkin tambahan informasi. Ya. Mungkin Mungkin nanti Pak Kabit kalau misalnya ada saran mau pakai atribut apa kita pakaian gimana? Terima kasih Pak Rois. Dari kabupaten lain, Seluma mungkin bagaimana tanggapannya? Pak Idianto, apa besok mau presentasi sendiri? Ya, terima kasih. Kalau menurut kami Kabupaten Seluma untuk efektif dan efisiennya waktu mungkin cocoknya dari provinsi yang memaparkan. Kami setuju untuk minimalisir apa kesalahan apa yang disampaikan misalnya kalau dari kami sendiri kan. Begitu. Kami setuju Pemprov yang menyampaikan. Oke, terima kasih. Buat Pak Yayan, bagaimana Lebong? Apakah akan otonomi, mandiri? Silakan, Kalau Pak. kami dari Lebong sebenarnya berarti begini Pak. Sebenarnya kalau untuk efisiensi waktu saya juga sangat setuju kalau dari provinsi yang menyampaikan dan memaparkan. Tetapi mungkin kami alangkah baiknya kalau dari kabupaten juga tetap hadir. Jadi apabila dibutuhkan nanti kami juga bisa membackup untuk menjelaskan seperti itu Pak. Mungkin kami standby dengan maestronya juga di kabupaten. Kalau dari provinsi hanya provinsi saja kan, maestronya kami juga karena tidak mungkin memberangkatkan maestronya ke provinsi Pak. Gitu. Sedangkan kami aja susah mau ke sana Pak. Dibawa aja Bang Yayan ke Iya. kota Bengkulu. Iya Pak, gitu Pak. Dan juga ya kita terkendala ini Pak, terkendala sinyal juga gitu Pak, karena kita di daerah kan. Nah, makanya nanti untuk FPK selanjutnya kami mau mengusulkan ke Bala ini pasang WiFi di kantor kami Pak, powernya Pak. Tapi besok Pak Kadis sama Bu Kabitnya hadir Pak ya? Hadir Bang ya? Sepertinya Ibu Kabit Pak yang bisa. Pak Kadis, Bu Kabit ya? iya Pak Kadis, kebetulan. Oke lah. Yap. Gitu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Dari
Kabupaten Seluma tadi sudah? Oke, Pak Kabit, kami silakan Pak untuk menanggapi Pak bagaimana teknis besok. Termasuk atribut. Baiklah, kita sepakati besok untuk presentasi awal itu provinsi. Kami ada 5 orang di sini secara bergantian dan untuk mempresentasikan PBTBI 8 pusat kabupaten tadi. Kemudian betul bila nanti ada pertanyaan dari apa namanya dokumen itu yang kami hanya nanti membaca sesuai yang dibuat oleh kabupaten kota, maka langsung nanti kabupaten yang untuk menjawab pertanyaan bila mana ada ya, mudah-mudahan tapi cukup berdasarkan dari TV cukup selesai diterima. Kalau nanti mereka minta, nanti kami akan meminta bantuan kabupaten untuk membantu. Kemudian metro berarti kalau kita boleh usul diterima besok sore itu kita pakai batik gaya masing-masing ya, kayak Seluma ini buku-buku berita kamu batik ibu kotanya kotanya sore provinsi kami kawin dikit-dikit banyak-banyak menabur pakai ikan kepala. Nah, kami juga bawa besok 2 orang praktik budayaan. Mudah-mudahan jurinya fokus ke praktik budayaan. Kalau yang fokus putri-putri budaya lain. Ya, silakan. Jadi kami minta bagi kabupaten kota yang tidak bisa hadir secara langsung di dinas pendidikan besok, untuk peserta di kabupaten kota itu dalam satu tempat saja. Misalnya di kabupaten itu ada beberapa orang, dan juga maestronya juga bergabung di situ. Jadi kita tidak terlalu gabung, misalnya satu gitu kan. Di satu tempat, satu ruangan di Kota. Ada kepala dinasnya, ada kabinnya, atau maestronya juga. Satu kabupaten, satu laptop, satu ruangan. Jangan misal-misal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lebih terarah, lebih fokus kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari tim ahli atau tim penilainya. Dan bagi yang bisa secara langsung hadir di dinas pendidikan, bagi yang bisa membawa maestronya, kami sangat berterima kasih karena mungkin nanti ada konfirmasi dari tim penilai juga. Selanjutnya untuk susunan kabupaten yang mananya, nanti kami dari tim juga akan menyusun dulu slide yang akan kita berikan pada sidang besok. Setelah itu nanti mungkin kita akan share di grup ini ya Bang, biar tahu. Kemudian nanti aku siap-siap. Jadi kalau misalnya udah kita susun nanti kita share, saya tahu. Bu, misi Bu, Bung Utara Bu. Seperti Bang disampaikan tadi, misalnya kepastian
usulan apa tadi Dua Iber. Kemudian asalnya yang ada kondisi sama tentang kedua asal dari Kabupaten Jawa domainnya ini format itu kita semua isi mereka gimana? Ya, artinya sebenarnya gini, slide yang sudah dibuat oleh kabupaten itu kan sudah ada. Saya kira tinggal dari Manto aja nanti yang mengolah, membuat formatnya. Kalau mau buat yang gitu, termasuk nanti urutannya. Nah, slide yang sudah dibuat ini nanti itu kita share nanti di grup. Jadi kabupaten nanti siap dengan urutannya sudah tahu gitu. Nah, dan itu nanti setidaknya kita pukul 15 itu memang sudah standby karena kemungkinan bisa lebih cepat atau lebih lambat itu ya, jam 3 ya, karena biasanya itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah, jadi artinya kita yang sudah siap ya, jangan nanti saat nanti silahkan dari Provinsi Bengkulu masih nyari-nyari itu. Jadi bisa jadi di Zoom masing-masing itu kabupaten sudah standby seperti yang disampaikan oleh Lila tadi dalam satu layar semua gitu. Misalnya Kepayang kalau memang ada di Zoom satu layar, Seluma juga seperti itu. Jangan nanti masing-masing buat akun sendiri gitu ya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, misalnya tim penilai, tim ahli di Jakarta bertanya, silakan Maestro Sekujang misalnya. Nah, tidak lagi kita cari lagi orangnya kan, sudah ada. Supaya efisien dan juga kita juga bisa mengendalikan loh orang yang akan menyampaikan informasi ini jangan kemana-mana informasinya gitu. Oke, itu. Baik. Mungkin untuk kesempatan besok mungkin kita mulai itu jam 3. Mungkin persiapan teknis kami jam 2, jadi mungkin Bapak Ibu juga di Kabupaten Kota dimohon untuk siapkanlah satu ruangan, misalnya di ruangan Pak Kabin, fasilitasi nanti kalau pakai ini biar laptopnya jangan kan laptop kecil. Syukur kalau ada apa yang membantu, jadi tetap satu kamera tapi suaranya bisa satu aja. Dan juga kondisi ini kalau bisa jam 2 kita sama-sama. Kami di provinsi menyiapkan link jam 2 kemudian dalam satu ruangan kabupaten juga menyiapkan. Jadi kita sama-sama. Insyaallah kami jam 2 sudah siap. Kemudian untuk naskah yang dibacakan provinsi nanti kalau nanti yang merancang bisa juga kalau saya dengan Bawali saya dengan Lila dan juga teman-teman kalau ada. Kemudian yang ketiga tadi alangkah baiknya menyangkut warisan budaya, pakaian kita tadi yang minimal mencerminkan bahwa budaya ini adalah orang di provinsi itu yang diwakili oleh kabupaten dengan karakteristik dan ciri khas sendiri. Jadi ini jadi itu Bapak Ibu, kemudian yang diharapkan di satu ruangan tadi yang kalau bisa kita efisien waktu, jadi ketika orang nanti ini masalah dijawab dan juga kami juga bisa kontak kalau satu ruangan misalnya Bang Nulis mau kontak langsung cepat atau saya atau kami kalau bagi jadi kita mengkondisikan kalau tidak terpisahkan lebih efisien. Saya kira itu. Nah, kalau ada usulan silakan disampaikan Bapak Ibu dari kabupaten. Bengkulu Utara. Bengkulu Utara gimana Bu? Presentasikan sendiri atau provinsi? Kalau tadi kabupaten sudah semua provinsi. Siapa tahu Ibu Mimi beda. Oh, kami Bengkulu Utara ikut juga provinsi aja lah. Jangan ikut-ikut Bu. Terus Pak maestronya tuh Pak, gimana Pak maestronya tuh? Seandainya kami pergi, kami membawa maestro yang bisa berbahasa Enggano atau bisa diindonesiakan Pak? Yang bisa berbahasa Enggano, bisa diindonesiakan. Diindonesiakan. Ya minimal. Gimana Pak?
Ya, saya kira begini aja, Bu Mimi. Kira-kira di Harga Makmur ada nggak Bu yang orang Enggano setidaknya ketika dikonfirmasi bisa dia menjelaskan atau memberikan contoh? Atau mungkin begini Bu, kalau tidak mungkin juga di Harga Makmur kita coba kontak Pak Milson, Pak Buki. Mudah-mudahan beliau bisa juga setidaknya untuk Bengkulu Utara karena wilayah kepulauan kita kasih 2 layar, 2 Zoom. Mereka juga bisa gabung buat juga Zoom di situ. Ikut Zoom dari Enggano. Oh, siap. Nanti Nah, kami hubungi Pak. ya. Jadi mereka juga bisa mengikuti dan kalau dikonfirmasi kita bisa langsung arahkan misalnya dari Pak Milsonnya juga bisa menjelaskan. Mungkin dari bidang kebudayaan Bengkulu Utara nanti bisa ngubungi Pak Milsonnya ya Bu ya, Siap, bisa siap. nanti dikonfirmasikan. Artinya mereka standby, posisi standby-nya seperti kita di kabupaten dan di provinsi. Memang pada pukul 13 itu sudah usahakan kita siap. Siap Pak, nanti Kira-kira itu kami mungkin Bu konfirmasi solusinya Bu. ke Enggano. Iya, Bu. Kalau yang lain gimana? Misalnya kalau kita mulai jam 3 itu sudah persiapan. Kalau seperti Enggano kan jauh, mungkin kita seperti kalau kita berdiri, berarti bisa standby. Atau dengan Pak Wilson bisa standby. Kalau yang lain gimana? Khusus saya mungkin agak minta tolong kepada Raul. Kalau bisa, kalau sinyalnya agak susah di padang kempas, itu agak turun ke bawah, Pak. Ya Pak Kabin, kawan. Ya, itulah yang saya mau tanyakan Pak. Saya ini gimana lah? Kami ini sinyal kadang-kala ada keterhambatan. Nah, jadi gimana Pak kami nggak apa-apa di luar uang. Terus kemudian kami pakaiannya ini boleh nggak kami suruh pakaian aja? Gimana ulangi? Putus suaranya. Habisin selamat. Nanti hubungi jadwalnya sama Bang Manto. Kalau ada yang kurang-kurang. Tapi saran saya usulan ya. Kalau bisa cari tempat yang agak aman, yang tidak mati listrik. Sinyal yang utamanya. Oke. Sinyal itu sudah masuk sini Pak. Ya itu pengalamannya. Kalau masalah pakaian saja baik phone aja, WA dan pesan. Itu atau di grup dibahas di grup boleh. Ya saya kira itu kembalikan ke Bang Manto, silakan Bang Manto. Ya, terima kasih Pak Dedi buat penghimpunan suara tadi yang sudah bulat diwakilkan pengantarnya dari provinsi, pengantar dari provinsi, tapi nanti konfirmasi dari kabupaten kota. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mengedit di slide, kami tunggu sampai 16 gitu ya buka kantornya. Ya, itu Bapak Ibu. Selebihnya nanti kami edit sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, itu saja dari kami. Kami kembalikan ke MC Bu Lila, kami persilakan. Disampaikan aja Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyampaikan bahan persiapan sidang kita besok dan maupun perbaikan lainnya. Mohon jadi perhatian apa yang kita sampaikan hari ini, seperti catatan yang juga sudah disampaikan. Semoga besok persidangan kita lancar, tanpa
kendala suatu apapun, dan usulan dari Provinsi Bengkulu semuanya lolos untuk ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Amin, amin. Diskusi selanjutnya, kalau ada yang kurang paham atau ada yang perlu dipertanyakan, kita lanjut via grup. Nanti tim akan memproses atau menyusun dulu slide-nya dan akan kita share di grup. Kalau ada saran dan hal lainnya mohon disampaikan. Demikian acara rapat koordinasi kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan kehilapan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu semuanya. Hidupkan semua. Ayo kita berfoto. Kameranya kita Screenshot. Layarnya jadi nyalakan. Layarnya. baik semuanya. Videonya. Keluarga ganteng dan cantiknya. Apa jempol itu? Bantu semua. Sudah. Bu, senyum. Bu Bibi sudah bikin, Bu. Oke, sudah dengan Pak Bibi. Ini belum semua. Ayo. Semua, udah habis. Yang pakai lagi Bu. Tidak diberi slide. Di Komomo lagi ada Mokar Raplesia itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mampir di tempat kami dulu yang Pak Ibu. Awatan komersial.